Mungkin jika motor bore up gampang jebol itu wajar, karena ya mau bagaimanapun mesin bore up walaupun yang PNP memang bukan peruntukan standarnya. Dan jika sudah bukan standarnya, resiko rusak atau jebol ya tentu aja akan lebih tinggi. Itu kan motor bore up. Bagaimana dengan motor standar? Untuk motor standar sebenarnya ada juga resiko jebol, namun akan jauh lebih kecil resikonya daripada motor bore up. Paling ya kalau di motor standaran yang bisa jebol karena perawatannya yang cukup buruk. Misalnya orang-orang yang menganut kepercayaan ganti oli hanya marketing, oli tersesat, ataupun kena oli palsu. Ya intinya di olinya aja yang nggak dirutinin. Kalau udah begini ya resiko jebol akan ada. Tapi kalau ganti olinya rutin pakai oli asli, kemungkinan jebol akan sangat kecil lagi. Tapi itu kan di motor 4 tak. Bagaimana dengan motor 2 tak? Motor 2 tak terkenal rawan banget jebol bahkan dalam kondisi standar. Pertanyaannya, kenapa motor 2 tak gampang banget jebol? Sebenarnya kalau dalam keadaan standar dan penggunaan yang wajar, motor 2 tak ya sama aja kayak 4 tak, nggak gampang jebol banget. Tapi resiko jebolnya memang tetap lebih tinggi mesin 2 tak daripada 4 tak. Dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti yang pertama, mesin 2 tak memiliki lebih banyak siklus panas. Ini bisa terjadi karena mesin 2 tak menyelesaikan siklus kerjanya dalam 2 angka piston, yang mana ini hanya dilakukan dalam 1 putaran crankshaft, yang berarti terjadi pembakaran pada setiap putaran crankshaft. Yang mana juga hal ini menghasilkan lebih banyak siklus panas dan tekanan dalam waktu yang lebih singkat dan pada akhirnya menyebabkan komponen mesin lebih cepat aus. Dan yang lebih memperburuk keadaan mesin 2 tak adalah sistem pendinginan yang tidak efektif. Yang kita tahu, beberapa mesin 2 tak tidak memiliki sistem pendinginan yang seefektif mesin 4 tak. Yang mana hal ini tentu aja akan menyebabkan suhu operasi yang lebih tinggi dan meningkatkan resiko kerusakan thermal pada komponen mesin. Ya, ini sebenarnya ada wajarnya. Di Indonesia sendiri, mesin 2 tak paling besar berada di cc 150 aja. Yang berarti mesin 150 cc sepertinya tidak perlu radiator. Dan seharusnya mesin 150 cc bisa didinginkan hanya dengan angin aja. Tapi nyatanya tidak demikian. Mesin 2 tak selalu menghasilkan panas yang berlebih, dan lambat laut, dalaman mesin akan lebih cepat aus. Ya mungkin ini adalah hal yang wajar aja sih, karena mau bagaimanapun mesin 2 tak sudah lama tidak dikembangkan sama sekali. Mungkin kalau saat ini masih ada produsen yang memproduksi mesin 2 tak, pasti pendinginannya jauh lebih baik, mengingat motor Matic 125cc aja saat ini sudah menggunakan radiator. Kemudian selain itu, yang membuat mesin 2 tak rawan jebol karena siklus kerja mesin 2 tak lebih banyak jika dibandingkan mesin 4 tak. Dan karena lebih banyak siklus kerja terjadi dalam waktu yang lebih singkat, bagian-bagian yang bergerak seperti piston, ring piston, dan bantalan lebih cepat mengalami kehausan. Kemudian, kondisi ini juga diperparah dengan pembakaran mesin 2 tak yang kurang efisien jika dibandingkan dengan mesin 4 tak. Yang mana hal ini yang dapat menyebabkan endapan karbon lebih cepat terbentuk. Dan ujung-ujungannya hal ini akan menghasilkan endapan karbon yang buruk. Yang mana hal ini dapat menyebabkan keausan komponen lebih cepat dan meningkatkan resiko kerusakan. Dan terakhir, masalah utamanya ada di pelumasan. Pelumasan pada mesin 2 tak biasanya dilakukan dengan mencampur oli ke dalam bahan bakar. Nah, di sini nih poin utamanya. Kebanyakan dari user 2 tak saat ini selalu mencampur langsung oli samping ke tangki bensin, tidak menggunakan tabung oli samping lagi, dan kebanyakan tidak menggunakan takeran. Indikatornya biasanya asal knalpot ngebul berarti oli sampingnya pas. Padahal nggak begitu. Karena ada beberapa merek oli samping yang cuma dipakai dikit aja, knalpot langsung ngebul kayak fogging, padahal kondisi oli sampingnya kurang. Selain itu, knalpot ngebul juga tidak bisa dijadikan indikator kalau oli samping yang digunakan juga pas. Karena bisa juga knalpot udah ngebul tapi itu menandakan kalau oli sampingnya tekor. Dan oli samping adalah faktor utama kenapa motor 2 tak rawan jebol. Kemudian selain dari motornya itu sendiri, motor 2 tak rawan jebol disebabkan karena penggunanya juga. Ya, penggunanya yang seperti ini. Entah apa yang dipikirkan oleh orang-orang ini. Dia geber-geber dengan full throttle dan motornya diem tanpa ada bantuan angin sama sekali. Jangankan 2 tak, mesin 4 tak sekalipun jika dilakukan hal seperti ini ya udah pasti jebol juga. Kenapa bisa jebol? Ya tentu aja mesinnya overheat, tidak mendapatkan asupan pendinginan yang cukup. Jadi orang-orang begini yang bikin stigma motor 2 tak gampang jebol, yang berarti dia adalah goblok.
Tapi selain geber-geber nggak jelas, ada satu hal yang menjadi momok menakutkan motor 2 tak gampang jebol karena pemakaian, yaitu engine brake. Engine brake merupakan pengereman tambahan yang dilakukan pada kendaraan dengan mesin bermotor. Biasanya bantuan pengurangan kecepatan ini dilakukan dengan cara menutup gas tanpa menarik kopling. Jadi ketika engine brake ini berlangsung, putaran mesin yang tinggi akan menahan laju motor. Engine brake biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang, mau itu penggunaan sehari-hari atau bahkan balapan. Lalu apa benar mesin 2 tak nggak boleh di engine brake? Menurut beberapa artikel, sebenarnya melakukan engine brake di motor 2 tak boleh-boleh aja, tapi tidak seperti mesin 4 tak. Kalau mesin 4 tak, kalian bisa melakukan engine brake sepuas kalian. Mau dari 100 km per jam sampai 0 km per jam pakai engine brake dan lepas gas sama sekali, mesin 4 tak akan aman-aman aja. Sedangkan mesin 2 tak tidak bisa begitu, karena bagaimanapun tanpa adanya throttle yang terbuka, maka asupan bahan bakar dan oli sampingnya tentu aja tidak akan sederas ketika throttle kebuka. Sedangkan mesin tetap bekerja seperti biasa ketika engine brake, yang mana pada akhirnya mesin akan kekurangan oli samping, yang ujung-ujungannya pasti akan ngejim. Jadi kalau mau melakukan engine brake di mesin 2 tak, jangan lupa di-blayer sedikit-sedikit agar oli sampingnya tetap bersirkulasi. Selain itu, faktor engine brake bisa ngejim. Selain kekurangan oli samping, engine brake di mesin 2 tak bisa terjadi karena stang seher, stang piston, dan rumah kopling berbenturan. Jadi ya sangat berbahaya engine brake dilakukan di motor 2 tak. Jadi ya cara engine brake mesin 2 tak cukup berbeda. Ini bisa kita lihat ketika era MotoGP masih 2 tak. Ketika pembalap melakukan engine brake, pembalap biasanya akan memblayer beberapa kali motornya sebelum benar-benar mengambil tikungan. Jadi ya beberapa video orang-orang yang menggunakan mesin 2 tak ngejim lagi ngebut dan melakukan engine brake, mereka melakukan engine brake sama seperti melakukannya di mesin 4 tak. Dan hal ini juga berlaku untuk motor standaran ataupun motor yang udah naik stroke. Karena jika terus-menerus melakukan engine brake seperti halnya motor 4 tak, ya motor tersebut bakal ngejim ataupun jebol. Mesin 2 tak itu sebenarnya mesin yang sederhana, jauh lebih sederhana daripada mesin 4 tak. Jadi ya jangan samakan dengan mesin 4 tak penggunaannya. Itulah alasannya kenapa mesin 2 tak gampang jebol. Ya kalau dibilang gampang jebol banget ya nggak juga, kalau dibilang awet banget ya nggak juga. Semua tergantung perawatan dan cara berkendaranya masing-masing. Dan sekali lagi, bawa motor 2 tak jangan samain kayak bawa motor 4 tak. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.